Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini saya akan memberikan langkah-langkah cara membuat daftar isi di Google Site. Contohnya seperti ini, saya sudah punya Google Site halamannya dan sudah ada daftar isinya ya seperti ini. Nah, di bawah di sini ada beberapa teks dan paragraf. Nah, seperti ini ya, panjang sampai bawah. Nah, kemudian nanti di atasnya, di bagian atas di sini ada yang namanya daftar isi. Nah, isinya seperti apa? Ini isinya seperti ini ya. Nah, jika kita klik salah satu kalimatnya, maka otomatis akan menuju ke bagian yang diklik ini. Misalkan sesi 4, saya klik, maka otomatis akan menuju ke sesi 4. Terus misalkan saya klik sesi 2, maka otomatis masuk ke sesi 2 dan seterusnya. Nah, ini adalah daftar isi. Nah, gimana cara membuatnya? Silakan bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama yang harus kita siapkan yaitu tadi tulisannya ya. Jadi di dalam Google Site kita, silakan ditulis ada paragraf, ada judul dan lain-lain lengkap. Contohnya saya akan menuliskan seperti ini ya. Saya tuliskan materi saya. Ini sudah saya siapkan di Word ya. Microsoft Word sudah saya siapkan. Kemudian saya tulis di salah satu site saya. Nah, contohnya saya masuk ke site saya yang ini, yang pembelajaran matematika. Saya klik, terus kemudian dipilih salah satu halaman ya. Misalkan saya tambahkan halaman baru, ini materi. Nah, seperti ini, selesai. Nah, ini adalah halaman materi ya. Nah, kemudian akan saya tuliskan di sini teks tadi. Nah, ini saya kopikan. Di select all. Nah, seperti ini, saya klik kanan copy, terus saya masukkan ke sini dengan cara sisipkan kotak teks. Nah, saya paste. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tulisan yang sudah saya tulis tadi dari Word ini ya. Nah, sekarang kita atur dulu. Nah, di sini ada beberapa judul. Nah, ini judul, ada subjudul, ini juga subjudul. Nah, untuk membuat daftar isi seperti tadi yang saya contohkan, itu di sini setiap teks yang dibuat menjadi judul atau subjudul, kita tandai. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan judul utama. Nah, kita blok. Jadi, seperti ini kita blok. Terus kemudian di teks normalnya ini nanti kan muncul. Jika di blok nanti muncul seperti ini. Di bagian teks normal, silakan diganti menjadi judul. Jadi ini judul, ini diganti dengan judul. Nah, maka otomatis seperti ini. Kalau misalkan terlalu besar bisa diperkecil, nggak apa-apa. Nah, misalkan seperti ini atau mungkin seperti ini ya. Untuk jenis fontnya juga bisa diganti nih. Yang penting tadi di bagian jenisnya itu diganti dengan judul ya, yang ini. Nah, diganti dengan judul. Oke, kalau sudah, silakan geser ke bawah. Nanti ada ini subjudul atau bagian poin-poinnya di sini ya. Ada sesi 1, ada pendahuluan, ini juga sama. Pendahuluan saya setting jangan teks normal tapi judul yang kecil lagi. Kalau judul yang pertama adalah judul yang besar, berarti yang judul paling atas ini ya. Nah, karena ini pendahuluan di dalam teks ini ya saya namai menjadi judul tapi yang kecil, di bawahnya judul yang besar. Nah, nanti jadinya seperti ini. Terus kemudian ada bawahnya lagi, ini berarti di bawahnya judul lagi. Jadi di bagian teks normal saya ganti menjadi subjudul. Jadi yang sesi 1 ini subjudul ya. Kalau ini adalah judul yang kecil, ini judul yang besar. Nah, seperti itu. Itu lakukan ke semua subjudul yang ada. Ini ada sesi 2. Sesi 2 tadi masuknya harusnya sama dengan sesi 1 yaitu subjudul. Nah, seperti ini ya. Ini sesi 1, ini sesi 2, ini sesi 3 misalkan nih, berarti subjudul juga nih. Terus ini sesi 4, berarti subjudul juga. Nah, kalau rangkuman berarti sama dengan yang pendahuluan, berarti judul yang kecil ya. Ini rangkuman, saya blok menjadi judul yang kecil, terus tugas juga judul yang kecil. Nah, seperti itu. Itu silakan dilakukan ke semua sub yang ada ya. Nah, untuk teksnya silakan diedit, mau ditambahi gambar, mau ditambahi atau diedit menjadi bold atau diganti jenis fontnya, ukurannya, silakan bisa disesuaikan dulu ya. Yang penting tadi setiap judul, subjudul dan sub-subnya itu silakan dibuat ke sini, di setting di sini. Jangan sampai nanti tidak di setting di sini. Kalau tidak di setting di sini nanti nggak bakal muncul. Bisa juga pakai teks kecil, misalkan teks kecil itu mungkin ada nomor-nomor ya. Nah, itu silakan bisa di
sesuaikan saja dengan keinginan masing-masing. Oke, setelah dibuat menjadi judul, subjudul, dan judul yang kecil, kemudian kita tambahkan yang namanya adalah daftar isi. Nah, di menu sebelah kanan, nanti di sini disisipkan, menu sisipkan, kita geser ke bawah, nanti ada pilihan daftar isi. Nah ini, dilihat, ada daftar isi. Jika kita kliknya satu kali saja ya, nggak perlu ngedrag. Saya klik satu kali, maka otomatis ini akan muncul ini. Nah ini, ada KB2, pendahuluan, sesi 1, sesi 2, dan ini otomatis muncul. Tidak perlu nulis manual, tidak perlu ngetik manual, ini otomatis muncul. Nah, ini muncul berdasarkan apa? Berdasarkan tadi yang kita tandai ini. Ini ada judul, nanti di atas di sini. Terus ini judul yang kecil, nanti di bawahnya. Terus subjudul nanti agak menjorok lagi di bawahnya lagi, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi, kata-kata atau kalimat yang ada di sini, itu berdasarkan tadi yang saya tandai di sini. Kalau nggak ditandai, ya nggak bakalan muncul di sini. Ya. Terus kalau misalkan saya sudah menandai banyak, tetapi ada beberapa poin yang memang tidak saya inginkan untuk dimunculkan. Ya. Misalkan, rangkuman nggak saya munculkan, tinggal di ini saja, disembunyikan. Nanti otomatis rangkuman tidak muncul, tulisan rangkumannya ya. Nah, sekarang saya munculkan dulu semuanya. Terus saya coba preview ya. Nah, cara previewnya di sini di bagian atas. Nanti ada tombol publikasikan. Atau ini preview dulu, nggak apa-apa, plat hijau. Nanti tampilannya seperti apa. Nah, seperti ini. Tapi ini tidak bisa berjalan. Jalannya pas nanti sudah dipublikasikan ya. Nanti jadinya seperti ini. Terus kemudian saya coba publikasikan ya. Publikasikan, terus saya klik publikasikan lagi. Oke, ini ditunggu. Nah, ini sudah kesimpan ya. Nah, sekarang saya coba di set aslinya. Di set aslinya, lihat situs yang dipublikasikan, saya klik. Nanti akan terbuka otomatis sebuah jendela baru, dan ini hasilnya. Ya, ada daftar isi, ada teksnya. Kalau misalkan teksnya panjang ke bawah, itu kan akan sangat lama ya. Mendingan pakai daftar ini saja. Misalkan saya klik tombol pendahuluan. Nah, maka otomatis akan paling atasnya adalah pendahuluan. Terus saya klik tombol tugas, maka otomatis akan menuju ke tugas. Ya, jadi tugasnya itu pasti nanti disorot otomatis. Ya. Misalkan saya klik sesi 2. Nah, seperti ini, maka otomatis masuk ke sesi 2, seperti itu. Terus tadi kalau misalkan ada daftar isi yang memang tidak diinginkan untuk dimunculkan, seperti contohnya judul yang besar ini ya, judul yang besar nggak usah saya munculkan di sini. Nah, terus rangkuman tidak usah saya munculkan. Maka otomatis judul yang atas dan rangkuman itu nggak bakalan muncul di dalam daftar isinya. Kita coba publikasikan. Klik publikasikan. Nah, sudah selesai. Kita lihat situs yang dipublikasikan. Nah, maka otomatis ini judulnya nggak ada, terus rangkumannya nggak ada ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa disembunyikan. Tetapi untuk daftar isi ini tidak bisa diedit ya. Ini nggak bisa diedit, double klik pun nggak bisa, klik kanan juga nggak bisa. Ini otomatis berdasarkan tulisan yang ada di sini. Kalau mau ngedit tulisan ini ya silakan edit saja di sini. Misalkan ini KB2 dihilangkan, maka otomatis di atasnya juga akan menyesuaikan ini ya. Nah, ini kan jika ditulis maka otomatis yang atasnya juga ngikuti. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau mau ngedit yang bagian tulisan yang di sini, silakan tulis teks atau paragraf yang ada di sini. Silakan diedit saja. Terus untuk jenis fontnya ini juga nggak bisa. Paling edit ini saja perataan. Ada yang rata, ada yang menjorok, itu saja. Terus bagian background nyata ini bisa diedit. Mau seperti ini, mau seperti ini bebas background ya. Oke, seperti itu saja untuk tutorial kali ini dan semoga bermanfaat. Silakan dipraktekkan, semoga berhasil. Bagi yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe dulu untuk mendapatkan update terus video dari saya selanjutnya. Teman-teman juga bisa merequest tutorial, barangkali nanti mau dibuatkan tutorial apa, silakan langsung saja tulis di kolom komentar ya. Nanti akan saya buatkan tutorialnya. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.